Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi Krisna Wicaksono MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ainun Zuhro, Nurul Ulia Septiani, Rohman Nur Aisyah Rofiani, dan Nila Nisyanti Putri akan mempresentasikan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Yang akan kita bahas kali ini adalah A. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. B. Latar belakang diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dan E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nurul Ulia Septiani. Kepadanya disilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi dari konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, apakah kalian pernah berpikir dalam sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Maksud dari pepatah tersebut adalah seringkali manusia yang berperilaku jahat kepada manusia lain itu kerap kali kehilangan rasa kemanusiaannya pada saat berbuat jahat. Nah, itu mengapa Thomas Hobbes dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Selanjutnya, menurut Cicero pernah menyatakan ubi societas ipius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Maka eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar. Siapa yang kuat, maka dia yang akan menang. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranabur dan Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Tujuan negara yang lebih luas agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Tujuan negara Republik Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Cranenburg dan Sabarudin. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara kita telah memiliki peradilan yang diatur dalam UU RI tahun 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Tentang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi akan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4, yang mana setiap ayat tersebut berbunyi seperti Ayat 2, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang keempat atau ayat keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Fungsi negara yang pertama adalah melaksanakan penertiban dan keamanan. Fungsi ini juga sering disebut dengan istilah law and order. Dalam fungsi ini, pemerintah melakukan pengaturan pada kehidupan masyarakat untuk membangun lingkungan yang tertib dan damai. Fungsi ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya bentrokan atau pertikaian antar warganya. Jika hal ini tidak diatur dengan baik, maka segala macam masalah, meskipun itu merupakan masalah sepele atau ringan, bisa menjadi masalah besar yang menimbulkan konflik. Hal tersebut tentu saja membuat kehidupan bermasyarakat tidak nyaman, di mana masing-masing masyarakatnya saling bentrok dan berusaha untuk menang. Maka dari itu, fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Yang kedua adalah fungsi mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini juga tidak kalah penting untuk dilaksanakan, terutama pada negara yang menjadikan paham kesejahteraan sebagai pedoman utama, di mana negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan begitu, negara mulai mengatur segala kegiatan masyarakat yang bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, mulai dari menyediakan pekerjaan yang cukup, mampu menstabilkan harga bahan makanan pokok dan bahan bakar, mengatur berbagai macam sumber daya dan pelaku ekonomi agar sistem pendapatan negara baik, hingga penyaluran dana sosial sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi ini dilaksanakan untuk menjamin seluruh masyarakat agar hidup dengan aman dan bebas dari serangan luar. Di sini, negara juga berperan dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara agar tetap utuh dan tidak diserang pihak atau bangsa lain. Bukan hanya itu, fungsi pertahanan dan keamanan negara ini juga dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai gangguan dan ancaman yang datang dari dalam negeri, seperti adanya konflik antar masyarakat hingga terjadinya kerusuhan yang bisa memecah belah kesatuan negara. Maka dari itu setiap negara wajib memiliki angkatan militer yang mumpuni dan dilengkapi dengan berbagai alat pertahanan yang bisa digunakan untuk mengamankan segala macam situasi. Yang terakhir yaitu menegakkan keadilan. Fungsi negara yang terakhir adalah fungsi keadilan. Dalam hal ini, negara wajib memiliki penegak hukum atau badan peradilan yang dapat bertindak tegas demi menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang adil ini harus bebas dari segala unsur kepentingan yang bisa memberikan kerugian pada pihak lain. Di sini negara juga wajib memenuhi segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat dengan baik. Baik, selanjutnya yang B, latar belakang diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku tidak terpuji. Padahal, negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum. Namun, perilaku aparat penegak hukum seringkali belum baik dan masih tidak terpuji. Masalah lain yang menjadi perhatian penegak hukum adalah di negara kita masih banyak potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan masih banyak lagi. Alasan lain perlu penegakan hukum yang berkeadilan adalah latar belakang masalah atau kasus hukum yang belum diselesaikan secara tuntas. Karena ada praktek hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa, tetapi menguntungkan bagi orang yang punya kuasa.
Selanjutnya, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Alasan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Banyaknya latar belakang masalah, bagaimanapun hukum harus tetap ditegakkan, supaya semua orang diperlakukan adil, supaya tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Jikalau penegakan hukum tidak dilakukan, maka setiap orang termasuk penegakan hukum akan berlaku semena-mena kepada orang lain yang akan menyebabkan kekacauan. Selanjutnya C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pembagian hukum besar yaitu ada dua, yang pertama hukum privat dan yang kedua hukum publik. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat privat ataupun publik harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi negara hukum adalah negara, setiap penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Gustav Redborch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur, yaitu yang pertama keadilan. Penegak hukum harus bersikap adil dalam pelaksanaan hukum. Yang kedua, kemanfaatan. Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegak hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Penegak hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut tentang lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum. Yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 1. Dan yang ketiga, kehakiman, merupakan satu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. 2. Lembaga peradilan. A. Peradilan agama, bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang B. Peradilan militer, memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang C. Peradilan tata usaha negara, administrasi negara, yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Yang D. Peradilan umum. Ini salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau pengadilan, yaitu A. Pengadilan negeri, B. Peradilan tinggi, C. Peradilan tingkat kasasi, dan yang D. Penasehat hukum. Yang selanjutnya yaitu D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan Indonesia. Perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktek KKN, praktek suap, perilaku premanisme, perilaku lainnya tidak terpuji. Yang kedua yaitu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang mana sikap etnosentris sendiri merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa budaya yang lebih baik dari budaya lainnya, atau membanggakan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya lain, sehingga menimbulkan dampak antara lain dapat memicu konflik antar suku, memunculkan berbagai macam aliran politik, serta menghambat asimilisasi budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Selanjutnya yang E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan.
Penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum, material, sekiranya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.